setiap orang yang ditahan, yang diperiksa, yang dituntut, dan didakwa, itu haruslah dianggap belum bersalah. Sebelum dia terbukti bersalah dan diputus bersalah atau tidak bersalah. Khusus bagaimana kasus yang kita bahas malam hari ini adalah saya berpendapat tidak ada upaya lain. Berarti apa yang diputus oleh pra peradilan yang bernomor 10 tahun 2024 Bandung, Pitpra ya, 10 Pitpra. Ini sudah final. Tidak ada lagi sambungan apalagi yang lainnya dan sprendik baru dan tidak boleh. Kalau saya membaca poin-poin tadi yang sempat ramai adalah menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut ya oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Apa artinya? Saya menggambarkan bahwa pra peradilan yang dilakukan ini mengenai error in persona, kesalahan terhadap orang. Selesai, it's done. Tidak ada lagi disebutkan amar, ini merupakan urusan hukum ini. Kalau disebut perkap atau disebut kuhap, itu adalah law in abstracto. Hukum atau aturan atau peraturan itu masih abstrak. Yang in konkreto adalah ya putusan ini. Jangan lagi dipersoalkan, wah perkap nomor sekian, perma nomor sekian, itu abstrakto. Yang konkreto adalah peraturan tadi yang sudah dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini pra peradilan, itu yang konkret. Itu bahasa akademik yang melihat pada doktrin-doktrin dan sebagainya menyatakan seperti itu dan kita gunakan sampai hari ini. Lalu apa yang abstrakto yang konkreto tadi terhadap perkara pra peradilan. Satu hal lagi, yaitu yang disebut sebagai kalau tadi error in persona, maka ada error lainnya in objecto. Jadi error perkara. Nah perkara tidak berjalan lagi untuk yang ini, yang Peggy, karena sudah selesai. Tetapi kalau objektonya sudah berjalan, tadi Ibu kemukakan, ada keterkaitan kembali terhadap seseorang yang telah putus di pra peradilan dan terkait lagi. Ya. Ini diharapkan tidak, karena ini orang yang berbeda, nama juga berbeda, tentunya tidak ada keterkaitan. Tetapi nama dan panggilan di rumah itu kalau mungkin orangnya sama, tentu terkait. Tetapi kalau kita bicara terkait tentu bicara hal yang lain. Namun bagi saya di atas segalanya ini putusan ini sangat memberikan pembelajaran yang baik buat masyarakat dalam kaitan dengan presumption of innocence. Apa arti dari harus praduga tak bersalah untuk hukum di Indonesia? Supaya ada satu kontrol. Jadi kalau saya bicara pra peradilan ini adalah kontrol sebenarnya. Karena masyarakat terjadi gejolak yang luar biasa, kemudian viral. Tapi saya tidak mengatakan no viral, no justice, bukan. Tapi memang keadaannya seperti itu. Apakah netizen salah? Saya pikir tidak. Mereka dihiru-hiru. Pahlawan sebagai satu keadilan di masyarakat. Social justice namanya. Publik punya justice juga yang seimbang. Malah lebih besar jumlahnya kalau dihitung dari penegak hukumnya. Publik netizen itu adalah pahlawan-pahlawan di bidang keadilan yang di masyarakat disebut sebagai social justice. Nah, social justice ini apa imbangannya? Legal justice. Keadilan hukum yang diputuskan oleh hakim di pra peradilan. Jadi suara di luar itu menjadi masukan. Itu hero untuk mereka, tidak ada upah, tidak digaji, tapi mereka menyuarakan keadilan masyarakat. Beda yang street justice, itu beda sekali. Itu keadilan jalanan itu. Itu kalau di Amerika Serikat disebut sebagai the yellow papers. Itu berita kuning. Artinya jangan dilihat itu tidak sampah. Itu street justice.
keadilan jalanan yang tidak boleh. Tapi kalau social justice itu orang-orang yang harus didengar suaranya.